Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Mustika dengan NPM 1022310. Fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Penyebab dari terjadinya adanya kecurangan dapat dikategorikan sebagai segitiga fraud. Yang pertama yaitu adalah dari sisi tekanan, misalnya tekanan keluarga atau ketidakstabilan emosi dan macam sebagainya. Yang kedua adalah peluang, yakni kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kecurangan. Dan yang terakhir ada rasionalisasi, yakni membuat mereka merasa perilaku ilegal menjadi sesuatu yang wajar. Di dalam klasifikasi kecurangan atau penipuan komputer terbagi jadi input fraud, proses fraud, perintah fraud, data fraud, dan output fraud. Misal, input fraud adalah penipuan daftar gaji pelaku memasukkan daftar gaji yang tinggi. Sedangkan proses fraud dilakukan melalui penggunaan sistem perusahaan tanpa diautorisasi. Perintah komputer dilakukan melalui merusak software perusahaan. Kemudian ada data fraud dilakukan dengan mengubah dan merusak file data perusahaan atau menggunakan mencari file tanpa diotorisasi. Output fraud dengan mencuri atau menyalahgunakan output system. Yang kemudian computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Yang pertama ada illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Yang kedua ada illegal contents atau konten tidak sah, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada data forgery atau pemalsuan data, merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Yang keempat ada espionage cyber atau mata-mata, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, kemudian dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network sistem pihak sasaran. Yang kelima ada data theft atau mencuri data. Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan untuk sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Yang keenam ada misuse of device atau menyalahgunakan peralatan komputer dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan itu. Peralatan termasuk programmer komputer, password, komputer, kode akses, atau data semacam itu. Kemudian ada yang kedua yaitu pemahaman konsep cyber security. Cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Komputer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Ada tiga konsep untuk memahami cyber security, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Yang kedua ada integrity atau integritas, menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan, yang sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Kemudian ada jenis-jenis cyber security. Yang pertama ada cloud security, yaitu cara yang bisa dilakukan cloud security seperti menggunakan firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Yang patut diingat adalah selalu memilih penyedia layanan cloud security yang telah teruji kualitasnya. Yang kedua ada network. Jika lalu lintas data semakin tinggi, penggunaan semakin banyak, ada baiknya meningkatkan keamanan jaringan atau network security. Fungsi dari network security ini sangat penting bagi perusahaan bisnis. Yang ketiga ada application security. Saat ini telah banyak bisnis yang mengenalkan aplikasi untuk bisnis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk. Namun demikian perlu diawasi terhadap cybercrime. Untuk menghadapinya, biasakan menggunakan cara seperti autentikasi. Kemudian ada jenis ancaman cyber security. Yang pertama yaitu cyber crime, manipulasi data, transaksi data secara ilegal, hingga pengrusakan pada sistem komputer. Yang kedua ada cyber attack, hampir sejenis apa yang disebut dengan cyber crime, tetapi cyber attack ini biasanya terjadi kepada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan publik. Yang ketiga yaitu ada cyber terorisme, jika serangan cyber sampai menimbulkan ketakutan yang amat takut bahkan menciptakan kepanikan massal, hal itu disebut dengan cyber terorisme. Kemudian ada faktor penyebab kejahatan komputer. Yang pertama yaitu meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan sebuah audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan. Banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Kemudian kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Kemudian ada meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Kemudian banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bug. Kemudian ada pencegahan dan deteksi penipuan. Yang pertama yaitu mengurangi kemungkinan penipuan terjadi. Dalam organisasi, kita bisa menciptakan budaya integritas, mengadopsi struktur yang meminimalkan penipuan, menciptakan tata kelola, misalnya dewan direksi, tetapkan otoritas untuk tujuan bisnis, dan minta pertanggungjawaban mereka untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan yang efektif dan pemantauan karyawan, komunikasikan kebijakan. Sedangkan untuk dalam segi sistem, yaitu mengembangkan kebijakan keamanan untuk membantu dan merancang prosedur pengendalian khusus, menerapkan pengendalian, manajemen, perubahan dan pengendalian, akuisisi, pengembangan proyek. Yang kedua yaitu membuatnya solid berkomitmen. Dalam organisasi, bisa kembangkan kontrol internal yang kuat, pisahkan fungsi akuntansi, gunakan formulir yang dirancang dengan benar, dan yang terakhir yaitu memerlukan pemeriksaan dan rekonsiliasi data yang independen. Sedangkan dari segi sistem yaitu batasi akses, autentikasi sistem, menerapkan kontrol komputer atas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output data, gunakan enkripsi, perbaiki bug, perangkat lunak, dan perbarui sistem secara teratur, dan yang terakhir yaitu hancurkan hard drive saat membuang komputer.
Yang ketiga yaitu tingkatkan deteksi. Dalam organisasi bisa menilai resiko penipuan, audit eksternal dan internal, kemudian ada hotline penipuan. Sedangkan dari segi sistem yaitu bisa dengan jejak audit transaksi melalui sistem, install perangkat lunak, pendeteksian penipuan, dan yang terakhir yaitu pantau aktivitas sistem atau penggunaan dan log kesalahan deteksi intrusi. Yang keempat yaitu kurangi kerugian penipuan. Dalam organisasi yaitu ada asuransi dan kelancaran bisnis dan rencana pemulihan bencana. Sedangkan dalam sistem yaitu simpan salinan cadangan, file program, dan data di lokasi di luar situs yang aman. Dan yang terakhir yaitu pantau aktivitas sistem.